Ya, pertama-tama kita bisa melihatnya dari dua perspektif. Pertama dari perspektif regulasi, ya. Undang-undang partai politik maupun undang-undang pemilu itu kan jelas menyatakan bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik. Ya. Yang pertama, yang kedua ada fungsi-fungsi partai politik terutama sebagai wadah rekrutmen calon pemimpin. Kaderisasi. Nah, dari sisi lain alam pikir Bu Mega. Alam pikir Bu Mega itu kan melihat partai sebagai perkakasnya rakyat, alat perjuangan, ya, wadah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin dari bawah sampai ke atas. Tentu itu yang kemudian membentuk pikiran Ibu Mega bahwa selayaknya, ini nggak ada urusannya sama Nasdem atau partai lain, selayaknya lah partai bekerja keras, mendidik kader-kadernya untuk menjadi pemimpin yang kemudian memegang jabatan-jabatan publik. Karena apa? Partai itu didirikan sebagai alat perjuangan bersama untuk mencapai cita-cita berdasarkan platform yang dibuat, ideologi yang dipegang, ya, lalu program-program yang disusun melalui kongres, melalui rapat kerja dan sebagainya, melalui pergumulan sehari-hari di masyarakat. Tentu dengan alam pikir seperti itu, make sense ketika Ibu bertanya, apakah apa tidak punya kader sendiri? Nah, itu kan perspektif Ibu Mega sebagai orang yang mendedikasikan hidupnya untuk menjadikan partainya adalah sarana rekrutmen pemimpin, sarana pembentukan karakter-karakter pemimpin bangsa. Jadi itu adalah pertanyaan retorik dari Ibu Mega. Apa tidak punya calon? Tapi kan semua partai punya mekanisme tersendiri, Bang. Kan Ibu tidak menggugat partai lain, mempertanyakan apakah tidak ada calon sendiri, karena kan memang logikanya begini. Logikanya begini, kalau kita mendirikan partai politik itu untuk melahirkan pemimpin yang kemudian memperjuangkan manifesto partai, program partai, ideologi partai, kan tidak bisa dengan orang yang datang sehari, ya, atau katakanlah setahun menjelang pemilihan. Tapi kan bukan berarti kaderisasinya nggak baik dong. Wah, itu tanya sama partainya. Tapi dari sisi refleksi PDI Perjuangan, bagi kami itu artinya kegagalan kader. Bukan berarti PDI Perjuangan kegagalan kader, Bang. Kegagalan pengkaderan. Iya dong. Dari perspektif kami. Kalau perspektif lain kan beda. Ya. Dan kami juga ingin menyatakan bahwa kita juga tidak melulu menutup kesempatan bagi orang-orang di luar partai. Karena tempat-tempat lain juga melakukan proses pembentukan kepemimpinan dari TNI, dari birokrasi, dari perguruan tinggi, dari ormas, dari Polri. Kita juga melihat itu. Ya. Makanya kalau melihat komposisi calon legislatif dari semua tingkatan, itu pasti ada warna-warna itu. Dan juga baik juga di eksekutif. Tetapi untuk pemimpin puncak republik, kami sebagai partai kader tentu bertanya, apa kita semua partai politik tidak ingin melahirkan kader sendiri? Bukan berarti tidak memberi kesempatan bagi orang di luar partai, tapi sebisa mungkin itu alam pikirnya, saya kira begitu. Kalau yang mendompleng, kaderisasi, Bang? Iya. Bang Bestari? Begini, tadi juga disebutkan kan bahwa berdirinya satu partai politik itu salah satunya untuk mencari pemimpin. Ini pertanyaan berikutnya adalah dari kolam kecil, kolam gede. Kemudian apakah kemudian masyarakat yang di luar sana yang kita kemudian lihat potensinya, kemampuannya untuk memimpin itu ada? Apakah kemudian kita mengabaikan keberadaan mereka? Kita hanya bermain. Ini sama dengan kita ucapkan gini, bahwa kami mendirikan partai ini untuk mencari orang-orang di lingkungan kami saja. Nasdem nggak begitu. Nasdem ingin bahwa seluruh anak bangsa ini dapat kemudian bersama-sama dengan Nasdem. Kan mencari kan jangan dari kolam yang kecil, kolamnya gede. Banyak orang lebih baik mungkin dari kader kita. Kami menganggap bahwa seluruh masyarakat Indonesia kader kami, boleh kan? Gitu loh. Mereka mendengar tentang Nasdem. Mereka tahu apa yang dilakukan Nasdem.
kemudian mereka tertarik untuk akhirnya ikut di dalam tahapan-tahapan pemilu untuk apakah itu menjadi anggota legislatif atau kemudian menjadi wali kota, bupati, gubernur. Why not? Tidak ada jalan bagi kami memaksa mereka untuk terlebih dahulu bergabung dulu di Partai Nasdem kalau menjadi wali ini kota. bukan karena kapasitas di internal kadernya yang mungkin masih minim seperti itu? Apa itu? Masih minim kapasitas di internal kader sehingga harus mencari orang luar untuk diusung? Saya sudah sampaikan tadi, kita juga punya, semua partai pasti punya pelatihan kader, pasti punya. Tetapi ketika memang kita melihat ada satu potensi yang lebih baik, bahkan dari kader kita harus legowo berikan kesempatan itu kepada putra terbaik bangsa, bukan putra terbaik partai. Itu kolamnya kecil, Pak. Saya kira itu. Bang Deddy, tanggapi dulu, Bang Deddy. Ini masih belum clear karena masih jadi misteri, Bang. Ini Siapa kan yang ditunjukkan perbedaan oleh Ibu Megawati? pandangan yang kan sah dalam demokrasi. Beda mazhab. Kami memandang kepemimpinan nasional adalah puncak pencapaian sebuah partai politik. Apakah kemudian kader PDI Perjuangan ini tersekat hanya di dalam PDI Perjuangan? Tidak dong. Karena kalau hanya yang milih adalah anggota PDI Perjuangan ya nggak bisa menang pemilu dong. Nggak ada masalah lagi. Nggak ada kalau begitu, masalah. sebetulnya. We are different dan perbedaan itu wajar dalam demokrasi. Yeah. Makanya kan tadi saya jelaskan ini alam pikir Bu Mega. Ini softwarenya begini loh. Ya kalau software di partai lain begitu ya silakan saja. Ini bukan soal benar salah. Ini soal cara pandang. Sistem thinking gitu loh, cara berpikir. Oke, Tapi yang maksudnya mendompleng kader PDIP untuk Nah, diusung itu pada lagi. pemilu itu siapa itu, Bang? Maksudnya, Bang? Saya kira bukan itu yang disebutkan Ibu Mega. Karena kan begini, kan kita tahu selama ini selalu diributkan soal kotel efek. Ya, kotel efek itu kan efek pengaruh dari pencalonan atau kandidasi dalam suatu kontestasi. Kan itu yang kemudian menjadi wacana di mana-mana. Misalnya kita diharapkan dengan kotel efek ke Pak Jokowi. Atau kotel efek kalau pencalonan Ganjar atau Ibu Puan atau siapapun. Kan itu yang dimaksud dengan mendompleng. Kita kan percaya bahwa kekuatan partai, struktural partai yang menyatu dengan denyut nadi rakyat, itulah sumber kekuatan gitu loh. Tetapi menurut Ibu Mega ada kecenderungan partai-partai yang seharusnya menjadi rumah, pabrik dari penciptaan pemimpin-pemimpin itu kemudian harus kayak pemain bola kita loh. Harus pinjam pemain luar negeri gitu loh. Lah ini kan cara pandang lagi, ya silakan aja gitu loh. Saya kira begini, bahwa undang-undang kita mengisyaratkan peserta pemilu adalah partai politik. Tapi kalau untuk mencalonkan presiden, itu partai politik atau gabungan partai politik. Jadi kalau undang-undang itu pun kemudian kita nafikan, seakan-akan kalau orang, oh kok nggak kadernya? Lah bagaimana mungkin kalau misalnya nanti yang berkoalisi itu 3-4 partai sesuai banget dengan undang-undang, lantas yang lainnya menjadi salah gitu. Saya kira berpikirlah, mari kalau Pak Nasdem berpikirnya lebih modern gitu, bahwa karena undang-undang sendiri mengatakan boleh gabungan partai politik, tidak mengikat harus partai politik punya kader yang menjadi calon. Nah ini yang lebih meluas akhirnya gitu Ya, loh. oke. Jadi Makanya- bukan hanya kemudian partai politik itu sendiri gitu. Kan presidennya bukan untuk partai politik itu, tapi Ya, untuk rakyat Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memenuhi syarat punya hak untuk dipilih dan memilih. Maka partai politik itu harus wise, berikanlah kesempatan paling banyak kepada masyarakat yang memang punya potensi gitu. Tentu nggak ujuk-ujuk, kita lihat prestasinya apa, ya toh, maka dikenalkan dia lebih awal. Ya, kita tunggu nih kapan Demokrat nanti supaya bisa Nah, ini masuk dia. bersama-sama. Oke, Makanya kan ini dia. konteksnya Kita- jangan di ini. Kan tadi kan saya sudah katakan ini cara pandang masing-masing. Persepsi Ya, ini cara masing-masing. pandang Cara pandang Oke. masing-masing. Cara pandang Kita sampai di situ Sistem dulu. yang Kita berlaku lanjutkan nanti usai masing-masing. jeda ya. Ya, Sesaat saya kira lagi itu. kami akan kembali pemirsa.